Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar craft atau prakarya. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian dan catatlah poin-poin penting pada materi berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan serat. Yang kita pelajari adalah pengertian, jenis, dan karakter bahan serat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakter dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Saya memiliki gambar kepompong ulat sutra, lalu kemudian di sampingnya ada kain sutra. Ada yang pernah tahu bentuk aslinya kepompong ulat sutra? Dan ada yang pernah punya kain sutra? Selanjutnya adalah serat wol. Serat wol itu berasal dari apa? Serat wol berasal dari bulu domba. Kalian bisa menemukan serat wol pada benang wol. Sekarang ini benang wol ada bermacam-macam warna. Dan orang-orang sudah memanfaatkan benang wol sebagai kerajinan. Yang ketiga adalah tangkai eceng gondok. Tangkai eceng gondok ini sama seperti fungsi dari pandan, daun pandan. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan tangkai eceng gondok untuk kerajinan. Kerajinannya berupa anyaman, sama seperti pandan. Dan yang terakhir adalah kulit jagung. Kulit jagung ini bisa dibuat untuk miniatur bunga. Lalu saya punya contoh dibuat untuk figura. Nah, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Apa ya biodiversitas itu? Ada yang tahu? Biodiversitas adalah negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, dan inovatif, serta selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Contohnya adalah pahatan kayu yang dibuat secara tradisional, lalu kemudian ada batik tulis yang dibuat menggunakan canting tulis. Budaya merupakan hasil dari olah rasa dan karsa manusia. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Produk kerajinan tersebut diantaranya berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di bumi Indonesia. Oleh karena itu, produk kerajinan yang dihasilkan dari setiap daerah memiliki kekhasan atau ciri-ciri masing-masing. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Saya memiliki dua contoh. Berikut ada contohnya tempat nasi atau besek nasi. Terus kemudian ada pocinya teh. Sebenarnya dari zaman nenek kalian itu sudah menggunakan tempat ini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk tempat nasi setiap hari, untuk minum teh setiap hari. Tapi sekarang ini kerajinan berkembang sebagai fungsinya, dapat sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Seperti yang terlihat pada contoh
tempat nasi yang sebenarnya digunakan orang pada zaman dahulu sebagai tempat nasi saja, tapi sekarang sudah dihias dan dapat dijadikan sebagai hiasan pot bunga. Lalu kemudian poci atau teko teh, kalau dulu cuma dibuat dari tanah liat, tapi sekarang berkembang dibuat dari keramik, lalu kemudian ada hiasan bunga-bunga yang cantik. Bahkan orang-orang ada yang hanya koleksinya saja, tidak menggunakannya, dan hanya digunakan untuk tamu-tamu tertentu. Adakah produk kerajinan di rumahmu? Atau adakah orang yang memproduksi kerajinan di tempat tinggalmu? Amati lebih baik lagi agar pengetahuan kamu makin berkembang. Pengertian serat alam. Tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi kita sekarang ini mempelajari tentang serat tekstil. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Contohnya adalah serat dari larva ulat sutra dan dari wol yang dihasilkan dari bulu domba. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga. Serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak menyusut, permukaannya halus, dan bertekstur sesuai persyaratan produk. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contoh yang saya punya adalah biji dari pohon kapas dan kapuk. Ingat ya, kapas dan kapuk itu beda. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil atau kerajinan lainnya. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan pasti memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contoh serat batang adalah serat dari batang anggrek, serat dari batang melinjo, serat batang beringin, dan serat batang mahkota dewa. Ada pula serat dari batang rami. Tumbuhan rami dulunya adalah dimanfaatkan sebagai pakan ternak saja. Saat ini hampir seluruh bagian tanaman rami dapat dimanfaatkan. Kerajinan dari serat rami yang diminati biasanya berupa tas, sepatu, sandal, keranjang, dan aksesoris lainnya. Serat batangnya menjadi bahan baku tekstil, bahan baku kertas, bahan baku tali tambang, dan bahan baku kerajinan.
Yang ketiga, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidak banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat daun sebagai bahan baku tekstil. Contohnya, serat daun mendong, serat dari daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Saya hanya mempunyai contoh 3. Ini yang paling familiar di lingkungan kita, yaitu serat daun pandan berduri yang biasanya ada di pekarangan atau kalau zaman dahulu ada di belakang rumah. Lalu serat daun mendong dan serat daun nanas. Yang keempat, ada serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidak banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Tepatnya bukan buahnya, tetapi yang menyelimuti buah kelapa tersebut. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Selain serat dari tumbuhan, ada juga serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah di bagian bulunya. Yang pertama ada serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan viguna. Ini adalah contoh pemanfaatan bulu domba sebagai serat wool. Yang pertama, bulu domba yang biasanya tebal itu dipangkas menggunakan alat cukur, terus kemudian diolah, dipintal menjadi benang, dan yang terakhir dari benang itu dihasilkan tekstil berupa kain yang bisa diolah menjadi jaket atau baju hangat. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Serat yang kedua yaitu serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Contoh gambar yang saya punya bisa disimak. Di situ ada kepompong ulat sutra, kemudian diolah, dipintal menjadi benang. Setelah itu benangnya digunakan untuk membuat kain, dan kain yang dihasilkan adalah kain sutra yang dikenal memiliki harga yang fantastis, tetapi tentunya kualitasnya sangat bagus dan hasilnya sangat mengkilap, begitu kelihatan mewah. Nah, materi kita sudah berakhir untuk hari ini. Tugas kalian di rumah adalah membuat resume atau rangkuman dari materi yang tadi telah saya sampaikan. Tuliskan rangkuman tersebut pada selembar kertas folio bergaris. Tulisannya yang rapi ya, supaya saya mudah untuk membacanya. Nah, untuk selanjutnya kalian harus mempelajari materi. Materi selanjutnya adalah teknologi pengolahan, proses produksi, serta produk dan proses kerajinan bahan serat. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, dan semoga pelajaran hari ini juga meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum.